Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Shidik Sensei. Nah, kali ini Sensei berbagi ilmu nih, sharing tentang daya atau power ya. Biasanya daya itu ada di kelas berapa ini? Kelas 8 ya teman-teman ya. Biasanya ada di kelas 8 ya. Tapi nggak tahu sih ke depannya bakal ada di kelas 7 ataupun di kelas 9 ya. Nah, kita berbicara tentang daya. Daya itu apa sih teman-teman? Nah, sebagai contoh nih ya. Misalnya Sensei di sini ngejelasin ada orang dewasa sama ada anak kecil yang ngelakuin pekerjaan yang sama. Misalnya menaikkan barang ke tempat yang lebih tinggi tapi pakai tangga. Jadi anak kecil dan orang dewasa itu sama, naikin barang ke tempat yang lebih tinggi tapi pakai tangga. Nah, pada umumnya kan yang dewasa ini pasti lebih cepat nyelesain pekerjaannya. Nah, jadi daya itu apa? Nah, daya itu adalah besaran yang menghubungkan antara usaha dan waktu ya. Jadi poin pentingnya adalah di sini, ada di waktu, ada di usaha ya. Sekali lagi Sensei tekankan ya, daya adalah besaran yang menghubungkan antara usaha dan waktu. Namanya juga besaran, pasti ada hitung-hitungannya ya. Nah, rumusnya apa nih Sensei? Nah, kita langsung aja. Rumusnya itu adalah daya ya, daya ini sama dengan usaha dibagi waktu. Nah, rumusnya apa tadi? Daya sama dengan usaha dibagi waktu, atau bisa juga P besar yang ini ya sama dengan W per T. W dibagi T. Nah, kita tahu di sini bahwa W itu adalah usaha, satuannya joule ya. Ini W adalah usaha, satuannya joule. P itu adalah daya tadi ya, daya satuannya adalah watt. Nah, untuk T itu adalah waktu, satuannya apa? Second ya. Nah, tapi Sensei, pertanyaannya gimana nih kalau misalnya nggak ada W-nya, nggak ada watt-nya, nggak ada usahanya dalam satu soal? Maka boleh pakai rumus yang kedua, pakai rumus yang Sensei tandain bulat merah ini ya. P sama dengan F dikali S per T. Nah, untuk S ini adalah jarak ya teman-teman ya. Jarak atau ketinggian juga bisa ya. Jarak dan ketinggian juga bisa. Satuannya adalah meter. Nah, untuk F adalah gaya ya. Satuannya adalah Newton. Nah, tapi Sensei di soal itu nggak ada usahanya yang pakai satuan watt. Terus nggak ada gayanya yang ada satuan Newtonnya. Terus pakai apa Sensei? Boleh pakai rumus yang ketiga ini yang Sensei tandain warna ungu ya. P daya sama dengan M dikali G dikali S per T ya. Jadi M dikali G dikali S dibagi T. M itu adalah massa ya. M ini adalah massa. Satuannya adalah, satuannya ini bukan M, ini tipe ini. Satuannya adalah kilogram ya. Sensei tulis dulu sini kilogram. Nah, untuk G itu adalah gravitasi. Gravitasi itu biasanya 10. Nah, biasanya 10. Satuannya Sensei lupa satuannya apa ya, kilogram per S pangkat min 2 kalau nggak salah ya, tapi Sensei lupa. Tapi gravitasi itu biasanya 10. Dan S tadi adalah jarak ya. S tadi adalah jarak, satuannya adalah M. Untuk T sama. T itu adalah waktu ya, waktu. Satuannya adalah second ya. Oke ya. Nah, itu adalah rumusnya dari masing-masing usaha. Nah, terus Sensei yang di sebelah ini apa ini? Nah, ini apa ya? Ini apa ya teman-teman ya? Ini kalau di dalam soal itu keadaannya lain lagi. Misalnya di dalam soal itu yang ditanya malah W, yang ditanya malah usahanya. Maka bisa juga pakai rumus W sama dengan P kali T. Nah, terus Sensei, di bawahnya apa? Misalnya yang ditanya adalah T. T tadi apa? T itu waktu. Yang ditanya di dalam soal adalah waktu. Berarti
T sama dengan W per P. Nah, yang di bawahnya yang ditanya F tadi apa? Gaya. Berarti yang kalau dicari gaya adalah P kali T dibagi S. Yang ditanya adalah jaraknya sensei. Nah, berarti pakai S sama dengan P kali T per F. Yang ditanya T waktunya sama seperti di atas, tapi ini pakai gaya, berarti F dikali S per P. Ini adalah kondisi masing-masing. Nah, ini tergantung soal nih ya. Oke, sorry, tergantung soalnya nanyanya apa ya. Tergantung soal nanyanya apa ya. Tapi kalau paling enak sih kalian bisa ingat atau hafalin, atau kalian tahu cara merumuskannya gimana ya. Oke, kita ke contoh soal. Oke, contoh 1 ya. Di sini ada contoh 1. Sensei bacakan. Sebuah kompor listrik dengan daya 250 W tadi apa? Nah, W ini adalah watt. Nah, ini W ini watt kan? Nah, watt tadi itu apa Sensei? Coba lihat W ada nggak? Nah, W ini adalah daya ya. W ini adalah, sebentar Sensei hapus dulu ya. Perhatikan spidol nggak stabilo warna ungu. W. Nah, W ini oke, sorry. Kuning aja deh. W ini adalah apa tadi? Watt. Watt itu adalah daya, berarti P. Nah, berarti P ya. Oke. Berarti ini adalah P. Kita catat dulu supaya nanti ingat ya teman-teman. Ini apa? Berarti ini P. Nah, digunakan dalam waktu 10 menit. Nah, menit, second, waktu itu apa? Waktu itu adalah T. Nah, waktu adalah T. Oke, kita catat lagi ini. Waktu adalah T, berarti ini adalah T. Nah, hitunglah banyaknya energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Oke, nah yang dicari berarti apa? W-nya. Yang dicari adalah usahanya berapa, berapa banyak energi usahanya listrik yang menjadi supaya bisa jadi energi panas. Berarti yang ditanya adalah si W ini, usaha. Nah, rumus W adalah apa? Nah, yang ini sebelah kiri, W sama dengan P dikali T. Oke, kita undo dulu. Nah, W sama dengan P dikali T. Kita tulis dulu rumusnya adik-adik ya. Oke, kita hapus juga dulu yang ini. Oke ya. Nah, jadi rumusnya tadi apa? W sama dengan P dikali T. Nah, oke, kita masukkan. P-nya berapa ini? Nah, P-nya tadi berapa watt? 250 watt. Oke, dikali T-nya berapa? T-nya 10 menit. Nah, tapi menit ini harus dirubah ke detik karena di sini waktunya adalah, kalian perhatikan stabilo warna kuning. Nah, second ini. Nah, dia second. Nah, karena second itu detik ya. Jadi dia mintanya adalah second. Jadi 10 menit harus diubah ke detik. Itu berapa? Berarti 10 dikali 60. Karena 1 menit itu 60 detik. Kalau 10 menit berarti berapa? 600 detik ya. Nah, oke, berarti ini nanti kita hapus. Ini 10 menitnya jadi detik berapa? 600 detik. Oke, jadi begini 600 detik. Sensei naikkan dulu supaya nggak bingung. Oke, set. Oke ya. Jadi 250 watt dikali 600 detik. Nah, hasilnya berapa? W sama dengan 250 kali 600. Masa kalian nggak bisa ngalikan? Hasilnya berapa? 150.000. Apa satuannya? W tadi satuannya apa? Ayo, W tadi satuannya apa? W itu ada satuannya nih, joule ya. Satuannya adalah joule. Oke, berarti 150.000 joule. Oke, contoh 1 selesai. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Pahri masanya 50 kg. Oke, massa berarti ini apa? M. Memanjat pohon setinggi 12. Tinggi tadi apa? Tinggi itu sama kayak jarak, berarti apa? S.
dalam waktu 10 menit. 10 menit tadi apa? Waktu, berarti waktu adalah T. Jika percepatan gravitasi bumi, nah ini ada gravitasi G. Berapakah daya yang dilakukan Fahri? Nah, berarti rumusnya apa? Yang ditanya adalah daya. Nah, daya tadi rumusnya apa? Maka rumusnya adalah P sama dengan, nah di sini ada M, ada G, ada S, ada T, ya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Ada M, ada G, ada S, ada T. Berarti pakai rumus yang sebentar. Oke, pakai rumus yang ini, ya. Ada G, M, ada G, ada S, ada T. Oke, kita catat rumusnya. Berarti rumusnya tadi adalah P sama dengan M dikali G dikali apa? Dikali S per T. Selesai. Rumusnya tinggal kita masukkan angkanya. P sama dengan masanya sudah kilogram 50, berarti tidak usah diubah karena dia masa kilogram 50 kilogram. Gravitasinya berapa? Gravitasinya kan 10, berarti 10 meter per S pangkat min 2, ya. Terus dikali berapa? S-nya berapa jaraknya, ketinggiannya ini. Nah, ini berapa? Sorry, nggak kelihatan. Ini berapa? 12, berarti 12 meter. Tidak perlu diubah karena satuan jarak itu meter, ya. Per berapa? 10 menit. Nah, 10 menit itu ubah ke detik sama seperti tadi. Berarti berapa detik? 600 detik. Oke, berarti di sini tulis 600 detik. Nah, ya udah, tinggal dikalikan aja. 50 kali 10 berapa? 500, ya. Ini dulu kita kalikan. Lihat yang warna ungu ini dulu dikalikan berapa? 500. 500 kali 12 berapa? Ayo sama-sama. 500 dikali 12. 0, 5 kali 2 10. 0, 5 tinggal ditambah 6.000. Nah, sini kita tulis P sama dengan 6.000 dibagi 600. Nah, tinggal dicoret, coret. 60 bagi 6 berapa? Masa nggak tahu 60 bagi 6 berapa? Ayo, sama dengan 10. Ya, 10 apa? 10 watt boleh, ya. Atau 10 joule per detik juga boleh, ya. Oke, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang daya, ya. Ini adalah contoh soal yang kedua. Kalian bisa catat atau bisa ditonton ulang untuk lebih paham. Ini contoh soal yang pertama. Ini penjabaran dari daya, ya. Ada banyak rumus yang ada di sini yang kalian harus ingat, ya. Semoga ingat, ya. Oke, cukup sekian video dari Sensei, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Janik matashita.